Ini adalah film yang bisa membuat orang terlihat lebih muda. Sebelum film ini tayang, sutradara sudah ketakutan. Karena skenario terinspirasi dari catatan pelayaran 200 tahun yang lalu. Banyak orang bahkan meragukannya. Ceritanya benar-benar nyata. Pada tahun 1845, dua kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris mencoba menyeberangi Laut Arktik, membuka jalur pelayaran baru ke Asia. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2 minggu kemudian mereka akan mencapai tujuan. Pada saat yang mendebarkan ini, seorang awak kapal yang kuat tiba-tiba muntah darah. Setelah konfirmasi berulang oleh Dr. Chopper, awak kapal ini menderita penyakit es yang belum pernah terlihat sebelumnya. Artinya tidak dapat diobati. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah, pada saat-saat terakhirnya, awak kapal melihat sosok aneh dengan topeng. Lalu mengucapkan kata-kata ini, kabur. Dia meminta kita untuk segera kabur. Kemudian dia tak bernapas lagi. Yang lebih aneh adalah selama proses penyembunyian. Meskipun ditutupi dengan banyak paku, tutupannya tiba-tiba terbuka tanpa sebab. Juga pada hari itu, di atas Laut Arktik yang sudah sangat dingin, suhu tiba-tiba turun drastis. Bahkan mencapai suhu mencekam minus 70 derajat. Kapal utama, YMY, tiba-tiba kehilangan tenaga. Kapten John segera mengirimkan pelaut terbaik untuk menyelidiki situasi. Meskipun mengenakan perlengkapan kulit tebal, namun hati para pelaut masih gelisah. Karena beberapa hari sebelumnya, seorang awak kapal secara tidak sengaja jatuh ke laut. Hanya dalam 15 detik dia membeku hidup-hidup. Perlu diketahui bahwa saat itu suhu belum turun. Namun masalah selalu memerlukan penyelesaian. Setelah nekat, pelaut menyelam ke dasar kapal. Dia menemukan bahwa baling-baling terjebak oleh es. Berkat tindakan cepat, hambatan segera diatasi. Namun pada saat itu juga, dia merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya. Saat dia berbalik, pelaut merasa kaku seluruh tubuhnya. Terlihat bayangan hitam yang aneh, mengambang perlahan-lahan mendekat ke arahnya. Dia terkejut dan segera menarik tali, memberi isyarat untuk segera menariknya naik. Setelah muncul ke permukaan air, pelaut meneguk beberapa teguk minuman keras, baru bisa sedikit tenang kembali. Namun anehnya, ketika ditanya tentang keadaan kapal di bawah, pelaut hanya menyebutkan bahwa baling-baling terjepit oleh es, namun tidak menyebutkan apa-apa tentang bayangan hitam itu. Selama proses itu, mereka melihat tim pembuka jalan yang dikirim sebelumnya. Anggota tim dalam posisi sangat terpelintir, terjebak di tengah salju. John Tua mendapat kabar itu, langsung mengadakan rapat darurat. Insinyur mengevaluasi masalah baling-baling yang akan menyebabkan kehilangan setengah daya pada kapal hantu. Setidaknya kehilangan lebih dari setengah daya. Saat suhu terus turun, sangat sulit untuk melewati banyak es apung di depan. Jika tidak segera mengubah jalur pelayaran, kemungkinan besar akan terperangkap tidak jauh dari sini. Namun, demi menghemat waktu dan tiba di tujuan sesegera mungkin. Namun, Tuan John menolak usulan tersebut. Pada saat itu, dia tidak menyadari kesalahannya akan menjerumuskan semua orang ke dalam kesulitan. Bahkan, keesokan harinya mereka mulai bergerak. Sekarang mari kita menyeberanginya. Sampai di tempat kemuliaan dan takdir. Maju, para pejuang. Serang. Awalnya, dengan semangat tinggi para awak kapal, semuanya berjalan lancar. Namun, seiring dengan penurunan suhu, es terapung di permukaan laut semakin tebal. Meskipun telah mencoba segala cara yang terpikirkan. Namun, setiap langkah ke depan semakin sulit. Hingga Tuan John bangun pagi untuk pemeriksaan rutin. Melihat pemandangan putih yang sunyi di depannya, dia harus menerima kenyataan bahwa kapal benar-benar terperangkap. Namun, tak disangka, perangkap ini berlangsung selama 8 bulan penuh. Saat ini sudah memasuki musim panas. Tetapi blok es besar di sini tidak menunjukkan tanda-tanda mencair sedikit pun. Yang lebih buruk lagi, pada saat ini persediaan makanan mereka sudah hampir habis. Tuan John lebih paham daripada siapapun. Untuk menghindari tragedi, dia mengirimkan sebuah tim kecil untuk melanjutkan perjalanan. Dengan harapan bisa menemukan daratan untuk mendapatkan bantuan. Melihat punggung para awak kapal yang menjauh, John Tua bijaksana. Mungkin dia juga sedikit-sedikit menebak. Menghadapi salju tebal yang tak berujung di bawah kakinya. Bahkan kelompok besar pun akhirnya akan terpecah. Di sisi lain, beberapa awak kapal menarik barang-barang berat. Tidak tahu sudah berjalan berapa lama. Tiba-tiba dihalangi oleh gunung es mini di depan. Semua orang tidak bisa menahan keluhan karena benar-benar sial. Tapi tidak ada pilihan. Mereka harus melewati dan menyelidiki situasi. Namun saat mereka mencapai puncak gunung, semua orang bersorak-sorai bersama-sama. Karena mereka melihat sebuah gerbang batu kecil. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang tinggal di dekatnya. Jarak ke daratan juga pastinya tidak terlalu jauh. Namun yang tidak mereka duga adalah mimpi buruk dimulai dari sini. Pemimpin memerintahkan awak kapal untuk mendirikan perkemahan terlebih dahulu. Sementara dia dan asistennya melanjutkan eksplorasi ke depan. Namun ketika awak kapal kembali, mereka agak terkejut. Kotak barang berat 1000 pon malah terbalik. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang bisa memiliki kekuatan merusak sedemikian besar. Namun dengan senjata di tangan, mereka tidak terlalu khawatir. Sampai malam, hujan es sebesar semangka tiba-tiba jatuh tepat di bawah kaki mereka. Kemudian diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Dan kemudian banyak lagi. Semua orang segera masuk ke tenda untuk berlindung. Namun pada saat itu juga, terdengar raungan binatang liar di luar. Awalnya mereka mengira itu adalah beruang kutub. Mereka bahkan bercanda ingin membuat beruang pencuri yang merusak barang membayar harganya. Pada saat itu juga, perubahan tiba-tiba terjadi. Tim kecil malah diserang oleh makhluk tak dikenal.
Mereka menembak dalam kepanikan. Sayangnya, tanpa disengaja melukai seorang Eskimo. Tanpa pilihan, tim harus kembali ke pangkalan malam itu juga. Mereka berharap dengan keahlian medis dokter kapal, mereka bisa menyelamatkan nyawa orang tua itu. Namun karena peluru menembus terlalu dalam, akhirnya, tak ada yang bisa dilakukan. Sebelum pergi, orang tua itu berbicara kata-kata rahasia pada putrinya. Saat itu, tak seorang pun memperhatikan. Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa kata-kata itu membuka pintu ke dunia yang dingin dan berbahaya. Kapten kedua, Laifu, khawatir keluarga orang tua akan membalas dendam. Maka sambil menenangkan putrinya, dia berjanji akan mengubur ayahnya dengan layak. Namun ekspresi gadis bisu tetap dingin. Bahkan memberikan peringatan untuk segera pergi. Katakanlah jika tidak semua orang akan kalah. Hal ini membuat Laifu merasa tidak enak. Tetapi bawahannya sama sekali tidak menyadari keparahan masalah ini. Saat mengubur orang tua itu, terungkap sifat perampok angsa. Tidak hanya merampas barang-barangnya, bahkan mayatnya dibuat lubang es dan dibuang begitu saja. Kemudian gadis bisu meminta barang-barang warisan ayahnya. Beberapa orang bahkan bersikeras untuk tidak mengembalikannya. Namun yang mereka tidak tahu adalah balas dendam dari suku misterius itu. Dari balasan seberapa mengerikan. Malam itu, bersamaan dengan munculnya aurora, kejadian aneh terjadi. Seorang awak kapal berdiri diam di dek. Rekan kerja hanya sedikit menyentuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dokter kapal menyimpulkan dari sayatan luka bahwa itu dilakukan oleh binatang yang tidak dikenal. Laifu, kapten kedua yang mendengar berita itu, semakin gelisah. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mengemukakan ide-idenya kepada Old John. Dia berpendapat bahwa seharusnya mengirimkan tim kembali ke arah asal untuk mencari bantuan. Tapi John tua menegaskan hal itu tidak ada yang terlalu serius. Hanya 4 orang. Bahkan keesokan harinya dia mengatur awak kapal untuk berburu makhluk tak dikenal. Mereka menggunakan tikus sebagai umpan. Dengan senjata di tangan, bersembunyi di samping. Diam-diam menunggu kedatangan monster itu. Namun Old John, untuk menunjukkan keberanian dan kehebatannya, memaksa semua orang keluar untuk berfoto. Di tengah jelas ada jalan. Sayangnya, saat itu tidak ada yang memperhatikan. Akibatnya, ketika baru kembali ke tenda, tragedi terjadi. Akhirnya kembali. Old John yang licik melihat situasi tidak menguntungkan. Meninggalkan pasukannya dan melarikan diri dengan cepat. Namun belum sempat berlari beberapa langkah, makhluk tak dikenal menyeretnya ke lubang es. Ketika pasukan besar tiba, dia hanya tersisa 1 kaki. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya barang itu. Apakah akan muncul lagi? Namun pemakaman John jelas menjadi hal paling penting saat ini. Luffy dengan perasaan sedih yang mendalam menggantikan posisi Kapten John dan mengirim adiknya, Ergo, masuk diam-diam ke kamarnya, lalu duduk di atas tempat tidur. Luffy menyelesaikan urusan di sana. Ergo juga menyelesaikan urusannya. Mengapa Luffy melakukan hal itu? Akan dijelaskan nanti. Suara tembakan di pemakaman membuat wanita bisu di sekitar agak gugup. Namun melihat mereka menghela napas lega, secara instan merasa lebih tenang. Namun tak pernah terbayangkan, malam itu dia ditangkap. Dan yang menangkapnya adalah adik Luffy, Ergo. Ergo mencurigai serangan terhadap awak kapal. Mungkin terkait dengan wanita bisu. Luffy benar-benar marah tentang hal ini. Bukan hanya karena tindakan sembrono Ergo. Lebih karena ketakutan mendalam terhadap suku kuno itu. Luffy merasa sangat takut. Maka dia menghukum Ergo dengan keras. Dan ini menjadi awal pemberontakan Ergo di masa depan. Menyisakan petunjuk. Kapal Dr. Chopper di sisi lain menunjukkan niat baiknya. Membuat gadis bisu mengubah pandangannya terhadap mereka. Akhirnya berubah pikiran. Namun serangan terhadap kelompok itu tidak berhenti begitu saja. Malah semakin menjadi-jadi. Salah satu awak kapal, kepalanya tiba-tiba hilang entah kemana. Meskipun dicari sehari semalam, tidak ditemukan. Luffy tidak punya pilihan selain berbicara lagi dengan gadis bisu. Ingin tahu apa sebenarnya benda itu. Namun, saat berbicara, monster tiba-tiba menyerang. Pelaut paling berani di kapal, terlibat dalam pertarungan hidup mati dengannya. Namun hanya bertatapan sebentar. Kakinya langsung terpotong. Merasakan kekuatan aneh dari monster, si pelaut menyadari bahwa mereka tidak bisa bertarung secara kasar. Mereka harus cerdik dalam mengambil langkah. Maka dia mengarahkan monster ke tempat yang lebih tinggi. Dia melemparkan lampu minyak yang dipegangnya. Tubuh monster seketika terbakar. Ditambah lagi dengan bantuan dari rekan-rekannya di bawah. Sepertinya dewa jahat ini juga mulai kesulitan. Dengan cepat menghilang dalam kabut putih. Namun tak disangka di luka pelaut, sebuah gas hitam mulai merusak jaringan kulitnya dengan kecepatan yang terlihat. Merusak jaringan kulitnya. Tak ada pilihan selain harus memotongnya. Awalnya sudah cukup menyeramkan. Namun kemudian, penemuan dokter kapal, Chopper, membuat semua orang terjebak dalam keputusasaan. Gusi banyak awak kapal mulai berubah menjadi ungu gelap. Bahkan monyet milik Old John pun tidak luput dari hal tersebut. Yang lebih buruk lagi, terperangkap di tempat yang sunyi ini selama 2 tahun. Persediaan makanan hampir habis. Jika tidak segera mencari solusi, mereka berjalan cukup lama. Mereka pasti akan mati kelaparan. Maka Kapten Laifu membuat keputusan berani. Kembali ke jalur asal, untuk mencari kesempatan terakhir. Namun jelas jalur ini tidak akan mudah. Selain harus menghadapi cuaca yang sangat dingin, juga harus selalu waspada terhadap makhluk misterius yang menakutkan. Namun makhluk itu tidak pernah muncul. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah, selama proses mereka melihat, tim pemandu jalan yang dikirim sebelumnya,
Anggota tim dalam posisi yang sangat terdistorsi. Meskipun tidak jelas apa yang mereka alami. Namun Laivo memutuskan, tidak bisa melanjutkan perjalanan sembrono. Bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan sembrono. Mereka segera diperintahkan untuk berkemah di tempat. Namun pada malam itu, salah satu awak kapal tiba-tiba kehilangan kendali emosi. Dia merasa ada banyak semut merayap di dalam kepalanya. Seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Sementara itu, kapten kapal kecil Kate juga mengalami keanehan. Kulitnya tiba-tiba mulai membusuk. Berbagai adegan yang aneh dan tak terduga. Membuat semua orang merasa sangat gelisah. Kesimpulan yang diberikan dokter kapal adalah keracunan makanan. Dia mencurigai ada masalah dengan bahan kemasan kaleng. Disarankan untuk segera berhenti makan dan pergi berburu. Kapten Lefou sangat suka mendengarkan saran. Keesokan harinya mereka langsung mengatur orang untuk mencari makanan. Namun tak disangka salah satu tim. Pada hari itu terjadi kejadian besar. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang Eskimo. Karena tidak bisa berkomunikasi, pemimpin tim dengan hati-hati mendekati dan menyapa. Menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Meskipun penampilan orang di depan agak aneh. Namun mereka sangat ramah kepada orang asing. Ketika keduanya tidak saling mengerti. Dalam situasi tidak saling mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Mereka kemudian menawarkan makanan kepada pemimpin tim sebagai tanda terima kasih. Sebagai balasan, pemimpin tim juga memberikan kacamata teleskopnya. Mereka diberikan. Tapi pada saat ini, ketua tim menyadari bahwa semua rekan timnya sepertinya menghilang. Dengan tidak punya pilihan, dia hanya bisa kembali dan menyelidiki. Namun begitu dia baru saja mendaki kembali ke puncak gunung. Dia langsung diserang tanpa ampun. Yang melukainya adalah si dua anjing. Jangan tanya mengapa orang ini melakukan hal ini. Keburukan beberapa orang memang bawaan lahir. Yang lebih membuat marah adalah, setelah dua anjing membawa tubuh ketua tim kembali ke perkemahan. Terima kasih.